bakal pasang lagu hari ini. Gak ada gedean. Halo, malam. Hai, jam berapa emangnya? Jam 7:30 gitu. Halo, udah di rumah. Udah balik. Cepet banget kan? Kayak udah balik aja. Udah balik ke Indonesia. Bukannya di Singapura. Udah balik tadi siang, sore. Halo. Gak terawih, Ci. Kamu mau aku terawih, kamu? Lagi pada terawih ya jam segini ya? Semangat ya, gak apa-apa. Kalau lagi terawih jangan nonton showroom aku. Lagi terawih jangan nonton showroom aku, gak apa-apa. Fokus ibadah aja, oke? Nanti kalau udah selesai baru. Terus kalau misalnya aku pas masih showroom, baru tonton gitu. Utamakan ibadah. Utamakan Tuhan yang Maha Esa terlebih dahulu, baru orang lain. Oke? Kita mau pasang lagu apa ya? Pasang lagu apa ya? Puasa nggak, Ci? Nggak puasa aku. Nih. Tuh. Salib, guys. Gitu. Udah hilang jerawatnya, Ci. Kau masih inget aja jerawat aku kemarin ya di sini, bener-bener ya. Kayak gitu aja diingetin. Masih ada dikit tapi udah nggak kalau kemarin kan bener-bener jerawatnya baru muncul kan. Jadi kayak masih ada kayak bandulannya masih gede gitu. Kalau ini udah mengecil, dia sudah mengecil karena sudah dikasih obat. Tuh. Halo. Kalian tadi buka pakai apa? Cien, apa kabar? Baik dong. Kemarin mau cerita. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Cerita kemarin aku pergi ke Universal Studio. Ya kan? Terus apa namanya? Kan ada banyak wahana gitu kan di sana. Terus kayak aku kayak kalau kayak seperhitungan aku, Indira, Lia, kayaknya kemarin kita udah cobain semuanya sih. Maksudnya kayak yang nggak kita cobain tuh yang emang bukan karena kita nggak tahu atau karena kita nggak ngelewatin tempat itu, tapi karena emang antara full kayak lama nunggunya atau enggak emang kita nggak mau gitu. Emang kita decide buat kayak nggak mau main itu gitu. Dapat diskon dari Kak Panda Bucin, makasih Kak, gitu kan. Nah terus ya udah tuh kemarin tuh pokoknya ada beberapa game yang ekstrim, kayak game roller coaster. Jadi roller coaster tuh ada yang kayak paling ekstrim di sana, kayak ada 3 roller coaster paling ekstrim. Jadi kalau yang pertama itu dia lumayan ekstrim tapi dia terbuka gitu. Jadi dia tempat duduknya itu tuh kayak tempat duduk roller coaster biasa gitu loh. Kalian tahu gak sih guys, yang kayak yang duduk aja gitu. Nah terus yang kedua ini roller coaster yang lebih serem dari yang jadi roller coaster satu ada roller coaster merah, roller coaster hitam, sama
roller coaster di indoor gitu kan. Oke, aku ceritain dari yang paling biasa aja ke paling serem gitu kan. Tapi sebenarnya merah itu serem gitu loh. Nah terus pokoknya yang merah ini dari 3 ini tuh yang paling oke lah, masih bisa ditoleransi gitu kan, walaupun serem juga. Jadi dia tuh duduknya tuh kayak tempat duduk roller coaster biasa. Nah aku tuh naikin yang gitu. Sebenarnya aku udah ngeliat sih kayak dari bawah gitu kan kelihatan kan. Terus kayak emang kelihatan banget tuh kayak rel rel apa namanya rel roller coaster itu emang serem gitu loh. Terus kayak biasalah kayak kedengeran suara orang teriak-teriak tuh kayak serem banget gitu kan. Terus tapi aku kayak penasaran, jadi aku kayak udah oke, aku pengen naikin itu gitu kan. Nah terus di lain sisi ada juga roller coaster yang warna hitam, tapi dia tuh tempat duduknya kayak ngegantung gitu guys. Jadi kayak gimana ya, kayak digantung itulah tempat duduknya gitu, bukan tempat duduk yang kayak safety di sini terus tempat duduk biasa. Dia tuh kayak kita yang kayak digantung gitu loh, ngerti gak sih? Ya kayak gitulah. Nah terus itu tuh, makasih Kak Dohan diskonnya. Nah terus tuh itu yang ini, yang apa namanya, yang lebih serem dari si merah gitu kan. Nah itu aku nggak berani. Kenapa aku nggak berani? Karena yang si hitam itu dia tuh roller coasternya bukannya kayak gini loh guys. Kalau yang merah itu tuh modelnya yang kayak gini tuh, dung gitu, yang kayak bener-bener kayak langsung ke bawah gitu, yang kayak bikin jantung dia sakit gitu, yang kayak gitu kan, yang kayak korak-korak ya gitu. Kalau misalkan si hitam ini dia tuh lebih ke yang muter gini, ngerti gak sih? Jadi kayak banyak banget yang kayak kebalik badannya gitu loh. Nah itu tuh aku tuh pernah sempet mainin roller coaster yang kayak kebalik badannya, itu tuh sakit, kayak nggak tahu, kayak kepala di bawah gitu, terus kayak sakit gitu. Terus aku pikir kayak kalau main yang si hitam kayaknya sakit gitu, jadi aku nggak mau. Bukan karena nggak berani, awalnya kayak gitu kan. Nah terus ada nih satu lagi roller coaster yang paling ekstrim, itu indoor. Makasih tadi mana tadi yang kasih disko, aku lihat dulu. Kayon, halo Kayon, makasih diskonya. Terus habis itu udah tuh ada satu pokoknya roller coaster indoor gitu kan, namanya The Mummy gitu kan. Terus aku tuh si Indira awalnya Indira yang kasih tahu Ci ada ini kayaknya menarik gitu, namanya The Mummy gitu kan. Tapi kan dia kan dari awal udah kasih tahu aku kalau dia tuh nggak bisa naik roller coaster. Kalau si Lia nggak usah ditanya, si Lia dia kagak bisa main begituan. Tahu gak dia main apa? Dia sama Indira main yang kayak game-game apa sih, yang kayak yang buat anak kecil, yang kayak umur 5 tahun lah, 4 tahun tuh gak sih, yang kayak cuman kayak biang lala tapi kayak bentuknya kayak dinosaurus gitu, yang kayak muternya cuma kayak gitu. Mereka mainin itu guys. Aku sampai ngeliatnya kayak apa nih gitu kan. Makasih Kak Agil diskonnya. Nah terus habis itu ya udah tuh pokoknya si Indira kayak kasih tahu aku kayak ini ada mainan kayaknya seru gitu kan. Terus waktu aku cek waktu si Indira cek, Indira kan bilang kayak tapi aku harus cek dulu nih apa ini ini tuh roller coaster atau bukan. Soalnya kalau roller coaster aku nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya pokoknya dia cari tahu bla bla bla, dan akhirnya dia menemukan, dia bahkan sampai kayak lihat di YouTube gitu, terus kayak ngeliat orang komen katanya itu serem banget. Jadi itu roller coasternya indoor, berarti kayak gelap banget gitu, terus kayak serem. Terus pokoknya kayak reviewnya tuh kebanyakan semua orang ngomongnya tuh kayak itu serem banget gitu kan. Terus akhirnya ya udah, berarti dia nggak mau, udah nggak jadi gitu kan. Dia bilang kayak nggak mau, ini kayaknya serem banget gitu. Soalnya sampai roller coasternya tuh termasuk roller coaster indoor terbaik di dunia. Jadi kayak which mean berarti itu pasti seru banget gitu kan. Terus Indira bilang kayak nggak jadi gitu kan. Padahal aku tuh udah penasaran banget, aku udah kayak Indira ayo segini kayak nggak mau Ci gitu sih. Akhirnya aku nggak jadi karena nggak ada teman buat ditemenin. Karena kan itu kalau indoor ya, kalau indoor tuh aku kayak lebih mau kalau mainnya banyak gitu orangnya. Kalau misalkan kayak indoor kayak berdua doang atau bertiga doang kayak serem kan. Maksudnya kayak kalau rame-rame ya udah masih mending lah. Kalau berdua tuh kayak gimana gitu, takut gitu, bertiga gitu takut gitu ya kan. Nah terus kayak ya udah akhirnya nggak jadi main. Terus aku pilih lagu dulu. Nah terus
yang aku mainin, roller coaster yang aku mainin tuh itu tinggi banget juga. Terus nggak ada yang mau temenin aku karena kan emang CPO juga nggak main roller coasteran kan. Terus kayak Lia juga nggak main, terus India juga nggak main. Terus kayak aku kan kepisah sama Gen 11 gitu, karena Gen 11 tuh gak sih, mereka tuh lucu banget ya, karena mungkin mereka masih kayak kecil-kecil, kayak kicik-kicik gitu, jadi mereka tuh kayak excited banget loh guys, kayak mereka tuh bener-bener se-excited itu, sampai kayak jadi kepisah gitu loh. Kayak kan mungkin mereka mau main apa dulu gitu kan. Kalau misalnya kita kan yang udah cukup dewasa ya gitu, kita kan lebih kayak pengen lihat yang lucu-lucu dulu, pengen lihat kayak Hello Kitty kayak atau Kuromi atau apa gitu kan. Kalau mereka kan langsung kayak cus, langsung kayak pergi buat main game gitu kan. Jadi udah kepisah tuh. Nah kalau misalkan aku bareng sama Gen 11, mungkin bisa jadi aku cobain si roller coaster indoor yang terserem itu, tapi nggak jadi karena aku nggak bareng mereka, terus kayak nggak ada teman. Nah terus yang roller coaster merah yang aku cobain itu tuh bareng sama staff JKT. Jadi kayak karena nggak ada yang mau temenin aku, terus kan nggak mungkin aku sendiri kan, takut dong kalau aku sendiri gitu kan. Jadi kayak staff JKT yang temenin aku gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kita naik gitu kan. Terus itu emang serem banget sih, tapi kayak aku masih bisa toleransiin lah, maksudnya itu kayak tinggi banget tapi kayak masih oke lah, maksudnya kayak masih bisa ditoleransi sama aku gitu. Halo. Tragedi Cepio diangkat anak. Oh itu lucu banget. Jadi ceritanya kan ini kan, halo, makasih Kak Mangar. Jadi waktu awal-awal masuk itu tuh, pokoknya kan dia awal-awal masuk tuh kayak ada banyak store gitu kan, kayak store yang kayak apa sih, yang kayak jual-jual merchandise gitu. Nah terus tuh itu banyak yang kayak Kuromi, Hello Kitty, yang kayak gitu-gitu loh. Nah terus kan aku kan suka banget sama Kuromi kan, suka banget sama kayak Kuromi, My Melody gitu-gitu kan. Terus jadi aku sama Aurel sama Elia sama Indira tuh kayak datangnya tuh langsung ke tempat yang kayak yang Kuromi yang gitu-gitu ya kan. Nah Cepia tuh awalnya kan sama kita kan, tapi di sebelah yang Kuromi gitu-gitu tuh ada store Minion. Nah kan kalian tahu sendiri kan Cepia kan suka banget sama Minion gitu kan. Nah jadi Cepia tuh datangnya ke Minionnya. Nah terus pokoknya jadi kan kita kayak jadi kepisah gitu kan. Terus kayak waktu lagi main-main kan kita nyamperin tuh ke tempat Minion, ternyata Cepio-nya udah nggak ada, udah nggak tahu kemana gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak jalan sendiri akhirnya. Terus waktu itu pokoknya ada di satu saat dimana kita main game, kayak kita bertiga, aku, Aurel sama Indira, lagi ngantri main game, tiba-tiba kayak lagi ngantri, kok kayak kenal nih, siapa ya? Oh ya ampun, Cepio ternyata. Terus kayak Cepio ikut main game bareng sama keluarga lain gitu. Karena tahu gak sih kalian kalau misalkan kayak satu ini kan apa sih, kayak satu game gitu kan biasanya di misalkan butuh 6 orang, tapi keluarga sebelumnya kayak cuma ada 4 orang, jadi kayak 2 orang ikut orang asing gitu, ngerti gak sih? Itu Cepio ikut masuk tuh ke situ. Jadi kayak kita kepisah gitu loh. Jadi misalnya Cepio udah kayak di depan banget udah mau masuk, nah kita tuh masih di sini antriannya gitu. Terus akhirnya udah habis itu bareng lagi. Untung nggak ikut pulang sama orang lain. Iya, takut banget ya diangkat anak. Terus kemarin ada Gudetama guys, ya ampun aku tuh suka banget sama Gudetama. Aku belum bisa suka itu tuh kayak dari semua boneka aku paling boneka dari semua kartun aku paling suka sama Gudetama. Terus kemarin ada Gudetama, aku kayak rasa ingin membelinya tuh kayak sangat besar, cuman Gudetamanya tuh dia space-nya kayak kecil gitu loh, terus isinya tuh cuma boneka-boneka gede. Terus aku mikir kayak wah susah nih bawa pulangnya gitu. Jadilah next time ya Gudetama gitu. Makasih Kak Mangal diskonya. Kalian gimana ininya, apa namanya, puasanya hari ini lancar gak?
Kudetama bukannya telur ya? Iya telur, bener telur. Lucu banget, aku suka dia dari SMP kalau nggak salah. Ya pokoknya Gudetama tuh, aku tuh sebenarnya suka Gudetama gara-gara dari cici aku. Dia tuh dulu suka pakai merchandise Gudetama gitu, terus aku kayak ngeliat, lucu banget ini apa ya, terus hasil itu aku suka sama Gudetama. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak izin keluar makan. Dadah Kak Himari, makasih ya udah nonton. See you besok VC. See you besok VC Kamangar. See you. Gimana menurutmu konten Amanda Linear? Iya aku lihat Linear bikin apa namanya konten Linear mengudara, keren banget, mantap, jaya terus Linear. Makasih Kak XDI, miss you sobat, miss you tuh. Kamu besok ketemu aku gak di video call? Lin nggak tidur, masih jam 8. Oh tau gak sih, terus oke, aku belum ceritain. Aku boleh nanti aku ceritain kemarin pas ya lagi di Universal aja. Terus habis itu udah nih pulang kan. Terus kayak kita kan udah kayak maksudnya kayak gitu udah tahu nih, oke kita habis mau pergi ke sini gitu kan. Nah terus kebetulan aku tuh lumayan kayak yang kayak kasih tahu gitu, kayak ke Indira sama Lia kayak mau pergi kemana gitu kan. Soalnya kan mereka mungkin kayak bingung mau kemana gitu, tapi kayak aku pun juga apa ya kayak bingung gitu, kayak mereka sukanya apa gitu kan, jadi aku cari-cari tahu juga gitu. Terus akhirnya pokoknya kemarin tuh kayak aku mikir kita bakal pergi ke, setelah pergi kayak dari Universal kayak kita mau pergi lagi gitu kan. Tapi ternyata ya ampun guys, bener-bener secapek itu, kayak nggak tahu karena kita sudah tuir ya jadi kayak gampang capek, atau emang kayak nggak tahu ya. Soalnya kayak Gen 11 tuh bener-bener kayak mereka energinya masih full, mereka bener-bener masih yang kayak ketawa ketiwi, mereka masih yang bener-bener kayak ngobrol sana sini, masih pergi kayak kemana gitu. Maksudnya kayak kalau kita tuh kayak capek banget gitu, ngerti gak sih? Terus akhirnya kayak ya udah akhirnya pergi yang deket-deket doang aja gitu. Nah terus hari ini rencananya aku tuh mau pergi kayak breakfast di luar gitu, kayak di kita hari ini kayak mau ala-ala bangun pagian kayak jam 6 gitu, jam 7 buat kayak breakfast, terus kayak jalan-jalan gitu kan sebelum kita pulang. Tapi ternyata guys, jadi kayak kita udah bangun nih, kayak udah bangun dari jam 6 dari jam 7 gitu kan. Terus tiba-tiba lucu gini, tiba-tiba aku nanya sama Indira, aku chat Indira, Dir, udah bangun belum? Aku bilang kayak gitu, soalnya kan aku kan sekamar sama Gracie kan. Nah kalau Indra tuh sekamar sama Lia. Nah terus habis itu jadi aku kayak harus ngechat gitu kayak udah bangun belum? Terus dia kayak dia belum balas aku nih, karena dia belum balas aku ya udah aku kayak tiduran gitu, sampai tiduran. Terus kayak tapi HP aku tetap aku nyalain gitu loh biar aku tahu kalau ada notif gitu kan. Terus pokoknya jam 7:30 dia chat, dia bales. Terus dia bilang, "Makasih Kak Danta diskonnya." Terus habis itu kayak dia bilang kayak, "Ci, jadi jam 9 aja," demi gitu, maksudnya jam 9 aja gitu kan. Terus aku udah kayak oke, jam 9 gitu kan. "Makasih Kak Novliando diskonnya." Terus ya udah aku kayak ya udah oke jam 9 gitu kan. Terus ya udah aku pasang alarm lagi buat bangun. Terus waktu udah jam 9 waktu udah jam setengah 9 gitu kayak lihat chat aku, terus dia bilang kayak, "Jas, bobo lagi aja, ngantuk banget," dia bilang kayak gitu kan. Terus aku kayak apa ini gitu kan. Terus kayak aku tuh soalnya pasang alarm tuh bener-bener kayak 15 menit bangun, 15 menit bangun, ngerti gak sih guys, biar kayak kebangun gitu loh kalau misalkan ada chat atau apa gitu kan. Terus kayak Jas, bobo lagi aja deh gitu kan. Indira juga nggak kuat, capek. Terus kayak ya udah deh kalau gitu gue juga capek, ya udah lagi tidur. Terus akhirnya udah tidur deh dia. Jadi kayak gagal total, nggak jadi breakfast, mau ala-ala tapi nggak jadi gitu.
breakfast cuma sampai niat, bener banget, breakfast cuma sampai niat. Terus akhirnya yaudah, akhirnya kita kayak ready-nya, maksudnya kayak ya sesuai sama jam yang udah ditentuin. Terus habis itu makasih Kak Manga diskonya. Terus habis sudah selesai kita ready, kayak aku bangunnya kayak agak lumayan lebih cepet lah gitu bangun, karena aku pergi ke minimart deket minimart deket hotel, biar aku bisa beli breakfast dulu gitu, karena kan udah gak keburu buat breakfast di hotel kan, karena kayak jadinya bangun jam 9-an itu kan ditutup kan breakfast ya, buat jadi aku beli makanan di minimart deket hotel gitu biar nggak kelaparan gitu. Tim wacana dong berarti Ci. Lumayan ya. Itu sebenarnya kita tuh kayak pengen, kayak mungkin kayak di dalam hati kita kayak kita mau, tapi kayak fisiknya kayak nggak kuat gitu, ngerti gak sih? Kayak kita tuh mau, tapi kayak berkata lain badannya. Iya, gitu deh. Jompo itu, iya bener banget sebenarnya itu lawan katanya jompo ya. Sebenarnya jompo aja sih. Kita udah terlalu jompo. Soalnya Gracie tuh bangun duluan, jadi dia tuh bangun duluan buat dia biar bisa pergi duluan gitu sama Gen 11 gitu. Terus kayak udah, aku kayak Gracie kayak, Ci aku bangun aku pergi, aku kayak iya Gracie hati-hati gitu, aku sambil tiduran. Udah gak kuat jompo abis. Makasih Kak Agil diskonya. Aku mau haci. Itu lebih ke mager gak sih? Sumpah sebenarnya aku tuh kayak udah bangun tapi kayak ngantuk banget, tapi kayak sebenarnya kalau dibangunin tuh bisa, cuma kayak gimana, kalian ngerti gak sih kayak rasa aduh ini gimana nih gitu, kayak pengen pergi tapi nggak bisa, pengen pergi tapi kayak nggak kuat badannya, nah gitu. Ci kapan SR lagi? Ini orang lagi showroom udah ditanyain aja nih. Kapan mau SR lagi? Apa ini begini? Pressure nih. Gitu. Iya pengen bangun tapi masih pengen tidur gitu. Iya bener. Itu definisi aku tadi gitu banget. Kopernya tinggi berapa Ci? Kopernya nggak tahu ya tinggi berapa ya. Aku tadi lagi ngantri check in terus kayak lama, jadi aku duduk aja di koper. Kok mati? Bi. Ini kenapa nih kayak gini? Kayak i. Masa sih nggak tidur Ci? Iya tapi aku juga lumayan ngantuk, pokoknya aku main tidur deh. Tuh gak sih guys, aku kemarin tidur jam 10, kayak jam 10 Singapura, berarti jam 9 malam Jakarta, Indonesia. Jakarta sih bukan Indonesia. Keren gak? Keren banget, itu keren banget guys. Itu kayak sebuah pencapaian aku setelah sekian purnama, aku bisa tidur jam 10 malam. Itu keren banget. Itu perlu diapresiasi, sumpah. Enggak deh, kok tidur jam 10 malam? Enggak, tidur jam 1, jam setengah 1. Jam 10 malam tuh aku selesai mandi kalau nggak salah. Iya, aku malah ingat lagi aku tidur jam 10. Pokoknya aku kayak lumayan tidur pagi lah gitu. Maaf ya, lupa yes.
Si aku mau masukin 14. Ih, semangat ya. Piagam penghargaannya masih dicetak. Siap, aku tunggu ya. Cici izin kangen, boleh dong. Kamu ketemu aku gak besok di video call? Cici nggak sekolah, ya emang nggak sekolah. Tau gak sih, aku kemana aku mau cerita lagi. Semangat. Ya baik cerita nih. Kemarin pas di airport, kayak pas kita mau keluar dari airport tuh kan si Lia ada sempet cerita kan, kayak di Twitter, kayak di X dia ngomong kayak ada petugas airport kayak bilang you look like 14 years old. Nah itu tuh bareng sama aku, jadi aku tuh bener lagi sebelahan sama Lia. Terus pokoknya kayak ada petugasnya gitu nanya ke Lia kayak Lia sama aku. Awalnya tuh ngomong pakai bahasa Mandarin, terus kayak kita nggak ngerti gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya kayak dia tahu kalau misalkan kita foreigner gitu, kayak kita orang asing. Terus kayak kita bilang kayak nggak bisa bahasa Mandarin gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong pakai bahasa Inggris. Mereka bilang kayak studentnya, dia bilang kayak gitu. Terus kayak enggak, kita bilang kita mau liburan gitu kan. Terus dia kayak umur berapa emangnya? Terus kayak si Lia kasih tahu 21 years old, terus aku kasih tahu 22 years old. Terus kayak dia kayak dia kayak oh my god, you guys look like 13 years old gitu. Terus kayak apa ini gitu. Ini lah gift share gitu. Kok kayak mau jatuh. Terus abis itu tadi juga lucu banget. Jadi pas kita mau masuk imigrasi gitu kan, pokoknya kayak bentar ya, aku pilih lagu dulu. Wait. Nah, terus habis itu tadi kan waktu kita mau masuk ke imigrasi, pokoknya kayak ada part dimana kayak kita kayak di scan pasportnya. Terus kayak udah ada tempat yang kayak buat scan paspor. Terus kayak ngeliat muka kita gitu, mungkin kayak sama gak sama pasportnya gitu kan. Terus tadi si Katy lucu banget. Jadi dia kan scan paspor, terus dia kayak ada kamera gitu yang harus dilihat gitu kan. Nah terus mungkin kayak di belakang kamera itu tuh kayak ada petugasnya gitu. Maksudnya mungkin petugasnya standby kalau misalkan sekiranya kayak alatnya rusak atau kayak nggak berfungsi, kayak dia yang bantuin gitu kan. Terus habis itu si Katy kayak mungkin ngeliat ke kameranya, atau mungkin aku juga nggak tahu kan, karena aku nggak di sebelah dia, aku juga nggak tahu. Kayak dia cerita gitu, dia bilang kayak dia mungkin kayak ada eye contact sama petugasnya atau gimana, aku juga ngerti. Pokoknya pas dia lagi ngelihat ke kamera buat dicek mukanya, si petugasnya ngomong kayak gini, stop staring at me, you will fall in love with me. Dia bilang kayak gitu. Terus habis itu si Katy bilang kayak okay, I'm sorry uncle. Kan lucu banget gitu, dia kayak bercanda gitu loh. Maksudnya kayak petugasnya bilang kayak jangan lihat gue lama-lama ya, nanti suka gitu loh, gitu. Terus kayak Katy mungkin kayak apa ini gitu, kayak oh iya maaf ya paman. I'm sorry uncle. Aduh. Ya so si Katy bilang apa kau digituin ya. Gitu.
Ya nanti petugasnya ini ya. Oke deh, aku bakal bacain podium ya kayaknya sepertinya. Nah, aku mau beres-beres. Aku tuh tadi udah sempet unpacking kan. Terus kayak aku baru setengah unpacking doang. Terus kalian tahu gak sih kayak packing itu adalah hal yang paling sangat menyulitkan masyarakat umum. Packing tuh capek banget, kayak entah itu packing secara pergi atau packing pulang. Kayak capek banget. Terus apalagi kan aku kan cuma 2 malam kan. Jadi kayak baru ibarat nih kayak baru packing kayak beberapa hari yang lalu, terus kayak hari ini udah harus packing lagi nih, udah harus unpacking gitu, kayak apa nih gitu. baru juga dimasukin harus dikeluarin lagi gitu kan. Tadi jadi aku baru unpacking setengah gitu, nanti abis ini aku mau unpacking lagi biar kopernya kosong. Karena aku tuh nggak bisa yang kayak tunggu berapa hari baru aku packingin unpacking gitu, nggak bisa. Kayak pokoknya harus at least harus hari itu juga atau enggak besokan hari itu udah harus selesai packingan semua tuh, kayak koper udah harus beres gitu. Kalau kayak aku kayak greget gitu. Asli males banget. Iya kan, males banget. Oke, aku bakal bacain podium. Dari 20, yes. 20 ada Kak Iyam, 19 ada Kak Fars, 18 ada Kak Ram, 17 ada Kak X Milo. Terus 16 ada Kak Wisnu Jamaludin, 15 ada Kak Arzenzio, 14 ada Kak Abdz, 13 ada Kak Sagiape, 12 ada Kak Arara, 11 ada Kak Ryan, Kak Daktik Dugder, 10 ada Kak Fauzi Budi, 9 ada Kak Elden B, 8 ada Kak XD. See you video call besok. Terus 7 ada Kak Doha, 6 ada Kak Panda Bucin, 5 ada Kak Noveliando, 4 ada Kak Yon, 3 ada Kak Agil, lalu Kak Ogil, 2 ada Kak Danta, sama pertama jeng ada Kak Mangar. Makasih. Yeah, mantap. Nanti semuanya. Nanti aku post lagi kalau kamu showroom ya. Bye bye. See you. Semangat puasanya. Semangat terawihnya. Dadah. Sampai ketemu.